Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materia tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Al-Ma'arij. Saudara sekalian, surah sebelumnya yaitu Al-Haqqah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala perintah bertasbih. Makna tasbih mensucikan Allah dari berbagai macam bentuk sifat-sifat makhluk. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya yang maha agung itu dengan sifat-sifat yang bisa kita rasakan. Allah maha mendengar tanpa membutuhkan alat. Justru Allah menciptakan alat dengar bagi kita. Gitu ya. Allah melihat tanpa butuh alat penglihatan. Tapi justru Allah menciptakan alat penglihatan. Sehingga kita diajak oleh Allah untuk merasakan betapa maha agungnya Allah. Manusia diajak komunikasi untuk apa? Menangkap pesan-pesan yang Allah ciptakan. Sehingga apa yang kita lihat, kita dengar, hendaklah dengan akal sehat kita mengantarkan kepada keagungan, selanjutnya mematuhi zat yang maha agung ini. Maka fasabbih, bertasbihlah. Apa dasar tasbihnya? Biismi, berdasar nama Rabbika. Makna Rabb di sini pengatur, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk termasuk diri kita ini syarat dengan pesan-pesan pembekalan aturan. Sehingga tidak boleh kita beraktivitas tanpa mendasarkan standar aturan Allah. Nah, di sini perintah kepada siapa? Rasulullah. Rabbikaka di sini
engkau Rasulullah. Siapa? Nama Al-Azim yang Maha Agung. Sehingga ketika kita mengenal Zat yang Maha Agung, maka kita jangan pernah menyepelekan sekecil apapun makhluk Allah. Karena itu alat hidayah di saat yang sama. Kalau kita tidak mampu menganalisa pengantar hidayah tadi, kita bisa sesat. Yudhillullahu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan sampel nyamuk Allah menjadikan banyak manusia mendapatkan hidayah. Yudhillu itu menyesatkan. Kenapa? Mendisfungsikan alat-alat hidayah sehingga sampel nyamuk tidak mampu mengantarkan kepada Zat Allah yang Maha mengatur segalanya. Wa yahdi, dan Allah senantiasa memberikan bimbingan. Bihi, dengan sampel nyamuk tadi, ya. Mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah tidak pernah menghendaki dengan alat-alat komunikasi indrawi kita ini untuk diterlantarkan. Sehingga apa? Hanya digunakan alat menikmati kenikmatan. Telinga hanya mengenal keindahan suara. Mata hanya mengenal warna-warni rupa keindahannya saja. Selanjutnya komentar enak, bukan subhanallah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, itu mukmin ini. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, surat Ma'arij ini ya, sa'ala sa'il, dibuka dengan sa'ala itu ya, sa'ala itu minta, tapi permintaannya itu negatif ya, jalan pintas, bukan bertanya untuk mencari tahu, tapi bertanya nantang ya. Sa'il, penanya ya. Bi'adzabi waqi', yang dasar pertanyaannya tadi apa? Sanksi azab yang pasti terjadi. Gitu ya. Jadi dia menantang, kalau memang saya ini salah, nah, buktinya hukumannya tidak datang. Kalau memang jalan tempuh saya ini salah, nah, buktinya mana? Jadi orang bertanya, tapi pertanyaannya itu bukan karena dasarnya ketidaktahuan, tapi nantang, minta disegerakan. Kalau kita kan tidak banyak ayat yang mengantarkan kita untuk patuh dengan cinta, itu ya. Loh, kenapa harus minta sanksi-sanksi? Mengenal Allah itu dengan banyak nikmat itu bisa dan teramat bisa kok. Kenapa harus menempuh jalan azab, siksa, nantang-nantang itu ya. Maka ya, ketika Rasulullah memerangi orang kafir itu heran saya ini ya, melihat orang dipaksa masuk neraka, dipaksa masuk surga, harus lewat di rantai itu. Yang seharusnya tanpa perang ya, alat dialog ya, tukar pikiran ya, membuka sekat-sekat penghalang, tidak boleh stigmasi kejahatan yang dilantarkan kepada Islam, tidak boleh menutupi kebenaran dengan kesengajaan supaya orang tidak tahu kebenaran Islam ya, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran, ya ahlal kitab, pemilik kitab, kan itu kan panggilan simpatis itu ya. Loh, kamu kan memiliki standar pemahaman untuk faham. Ta'ala, marilah ila kalimatin sawa, kepada penegasan, yang penegasan ini sawa bainana wa bainakum, antara aku dan kamu sama. Kamu kan mencari benar ya,
Kamu punya alat untuk mengenal bener Taurat Injil di tanganmu ini. Nah, coba sambung dengan alat yang saya bawa, Al-Quran. Ya. Di mana sambungnya itu, titik temunya itu? Allah na'budu illallah. Bahwa kita tidak membuat standar-standar ketaatan kecuali Allah. Yang menurunkan Taurat itu Allah, menurunkan Injil itu Allah, yang menurunkan Al-Quran itu Allah. Tidak mungkin ada sekat-sekat yang seperti kau bikin ini, tidak mungkin. Itu alat sambung kok. Ini estafet akhir zaman. Itu ya. Nah, itu ya. Jadi Islam itu membuka dialog, membuka sekat. Tidak boleh curiga, apalagi nantang-nantang. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Kita tidak mengangkat pengatur-pengatur selain Allah, tuhan-tuhan pengatur selain Allah. Lu kamu memahami Allah tanpa aturan Allah, padahal memahami Allah dengan aturan Allah dalam Taurat Injil ada, seperti halnya dalam Al-Quran ya. Namun kalau kamu tidak mau mencari titik temu, tapi titik singgung saja yang kau besarkan, ya. Fa in tawallam, kalau kamu tidak mau berpaling, ya. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Tegaskan kami ini muslim. Ya, seperti halnya Taurat Injil itu standar muslim sebelumnya, Al-Quran standar muslim, ya, yang melengkapi, menyempurnakan, malah menghilangkan sekat-sekat yang berat. Ya, di dalam Taurat maupun Injil. Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya gini, adakah tipe manusia semacam ini yang selalu mencari titik singgung bukan titik temu? Ya terlalu banyak. Maka bertanya ini bukan bertanya karena modal ketidaktahuan, tapi bertanya untuk tidak tahu. Gitu ya. Lil kafirin, yang azab pasti terjadi ini. Buat kafirin, orang-orang yang menutupi. Itu ya. Ini kan ada orang yang jadi korban, ada orang yang sengaja menutupi. Si ketahui kalau saya menutupi sengaja benda, sengaja bahwa yang saya tutupi ini nanti kalau dibuka ketemu, titik temunya ketemu. Itu ya. Saya tutupi. Kenapa saya nutupi? Karena tahu yang saya tutupi ini nanti menjadi penghubung, ya, ditutupi sengaja ya. Tapi kan ada korban itu ya, sehingga orang tidak tahu bagaimana cara menutupinya. Dibikin label-label yang dalam bahasa Al-Quran pada zaman Fir'aun, yasumunakum su'al azab. Wasem itu kan sebetulnya dari kata memberikan tanda-tanda, stigmasi hari ini. Oh, penjahat, ya kekerasan aja lah, ya, tidak mau adanya dialog. Loh, siapa yang mengatakan Islam bukan membuka ruang dialog, melepas sekat-sekat pemisah, ya, soal azab yang paling, ya, buruk. Tidak dibuka ruang pertemuan, tapi diserang terus-terusan tanpa dikasih kesempatan untuk memperjelaskan kenapa saya menyampaikan Islam ini. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, lil kafirina, untuk orang-orang yang menutup kebenaran sementara dia tahu yang ditutup itu sebuah kebenaran. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka itu kitab, standar memahami, standar untuk mencari titik temu, standar yang membuang, ya, titik singgung-singgung tadi ini, ya. Yang arifunahu, mengenal dia. Lu kalau dianya itu dikenal, berarti yang di bawah jauh lebih dikenal apa enggak? Oh, biasanya orang ini kalau kesini bawa ini, sehingga ya arifunahu, mengenal Muhammad, kama ya arifuna abna'ahum, jauh melebihi mereka mengenal anak-anak dekatnya. Wa inna katsiran minhum, dan sesungguhnya
kebanyakan di antara mereka, ya tidak semuanya. Ini kan aja jadi korban karena sengaja nutup tadi kan. Ya, layak dumunal hak, bener-bener lah ini penegas, layak bener-bener layak dumunal hak, menyembunyikan alat temu tadi. Ya, wahum ya'lamun, padahal dia tahu yang ditutupi. Nah, yang jadi masalah kan korban yang ya dengan sebab sengaja nutupi itu tadi kan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ini rumusan bagi kita yang ngaji Quran. Ya, jangan sampai kita mau disekat-sekat dengan dikasih apa? Standar-standar pemahaman untuk memisah. Itu ya. Nah, sekarang kan terjadi itu ya. Jadi laisa, tiada lahu bagi yang menutupi kebenaran dengan sengaja tadi sehingga membawa korban yang banyak, dafi, penolak. Saking cepatnya tidak ada penolak, di dunia dirasakan betapa sakitnya orang-orang yang tidak mau mencari titik temu itu. Kenapa? Hidup di dalam permusuhan. Itu ya, jauh dalam surat sebelumnya kan dibahas. Awal-awal itu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, bagi orang-orang yang menutupi tadi, yang sengaja menutupi Islam yang dibawa nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW dan Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, itu ya, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Kenapa? Memang sengaja. Andar tahu, kau berikan peringatan ancaman, atau lam tundirhum, tidak kau beri ancaman peringatan, la yu'minun, mereka tidak mau mempercayai. Kenapa? Dia membuat standar kepercayaan sendiri. Apa kepercayaan mereka itu? Yaitu tadi, tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu, saya bangun dari ketidakmauan tahu saya ini, standar-standar memahami. Tidak mau tahu kok, masa diberitahu? Orang yang tidak mau tahu itu jangan diberitahu, nanti energinya habis. Lalu gimana? Diwaspadai. Nah, sekarang tidak mau waspadai, itu ya. Maka khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci atas ya alat-alat pemahaman. Qulub di sini jamak dari qalbun, bisa hati, kesadaran, perasaannya sudah tertutup. Orang mengatakan tidak punya perasaan, perasaannya mati orangnya. Itu ya. Ala sam'im, dan atas alat dengarnya. Itu ya. Kemudian apa? Wa ala absorihim, pada alat penglihatannya. Wishawa, penghalang. Apa penghalangnya? Tidak mau tahu itu penghalang. Ini ya, walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang berat. Itu yang dikatakan laisa lahu min dafi, tidak ada yang menolak. Kenapa? Ketika saya menolak Islam, saat itulah kita akan merasakan akibat penolakan dunia ini. Itu ya, apalagi kubur, apalagi akhirat, jauh lebih berat. Nah, ini loh konsekuensinya Islam itu gitu. Ya. Maka ya, minallahi, ya, dari ya hukuman Allah, azab. Dunia merasakan. Walahum adzabun azim, di mana itu? Ya dunia ini. Itu ya. Kalau munafik alim. Alim itu apa? Tidak tahu tadi. Ada. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang kafir menutup dengan kesengajaan, azim. Alim, oh, tambah sakit, bukan sekedar berat, menyakitkan. Apa kapasitas ya ayat ini di dalam Al-Quran? Kalau kita melenceng pasti mengikuti jejak orang-orang Yahudi, Nasoro sebelum kita, sebab mereka itu punya panduan kitab. Zil Ma'aris, itu yang punya, Al Ma'ars, tempat-tempat naik. Itu ya, coba berita dari Allah itu berapa tahun perjalanan saya.
Itu ya, sebab Allah mengatakan gini, ta'rujul malaika, malaikat itu naik, ya, waruh, secara khusus Jibril, ya, ilaihi, kepada Allah, fi yaumin, dalam sehari, karena dia mikdaru, naiknya tadi mikdaru, ukurannya khamsina alfasana, ya, berapa itu? 50.000 tahun. Itu loh berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikawal, dibawa Jibril, dikawal para malaikat, steril tanpa pengaruh perjalanan ini, berita itu. Makanya jangan pernah meremehkan turunnya berita larangan seperti halnya turunnya berita perintah. Kawal malaikat itu, berita tidak pernah berubah. Nazzalahu ruhul amin, ya, diturunkan lewat apa? Malaikat Jibril yang bisa dipercaya, tidak merubah-rubah berita yang dibawa. Itu ya. Ayo coba hukum bikinan manusia ada. Jangan perjalanan 50.000 tahun. Itu ya. 1 bulan berubah ya. Kantor beritanya terlalu banyak. Ada kepentingannya terlalu banyak. Buktinya apa? 5 tahun mengalami review ulang. Apa? Diteliti ternyata yang dilarang tidak membahayakan, jadi diperintah. Karena kebutuhan, maka dulu yang dilarang jadi diperintah. Karena sudah tidak dibutuhkan, ya, ternyata yang diperintah dilarang. Ini kan tidak butuh berpikir falsafi yang daki, ya. Kita saksikan sendiri. Standar pengaman larangan, standar perintah pengaman dirubah-rubah oleh tangan manusia, benar. Hadirin rahimakumullah, jangan pernah meremehkan satu berita larangan, satu berita perintah. Itu dari perjalanan 50.000 turun, 50.000 ya naik, berapa ya? Kita mati 50.000 tak mati sudah tidak ada kita. Itu Allah sampai di situ ya, turunnya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Maka fasbir, bersabarlah. Siapa yang diperintah? Ya Rasulullah, sama dengan fasabbih. Orang yang bertasbih kepada Allah pasti sabar. Kenapa? Allah itu Maha Suci dari butuh kepada makhluk, ya. Ketika Allah melarang itu sayang. Kenapa? Allah itu ya menyayangi tanpa harus dipengaruhi yang disayangi, murni Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Maka sabar kamu Muhammad, sabron, dengan kesabaran jamilah, yang indah. Jamilah itu indah, jamil. Itu ya. Karena sejenak kita tunggu saja. Fantadiru, tunggu. Kalau kamu nak mau mengikuti standar pengaman Islam, fantadiru, tunggu. Inni ma'akum minal muntadirin, aku akan menyertai kamu menunggu-nunggu bi adzabin waqi', azab yang pasti terjadi. Tidak usah kubur, keresahan akan tercipta, ya. Kekacauan akan terjadi bagi orang-orang yang tidak menggunakan standar pengaman dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum, sesungguhnya mereka, siapa ini? Lil kafirina tadi, ya. Ya raunahu, melihat azab tadi, baida, teramat jauh mustahil berarti. Loh, saking lembutnya Allah itu latif. Orang yang masuk dalam rencana penghancuran Allah itu bisa tertawa terbahak-bahak. Itu ya, strateginya begitu matang. Loh, kalau orang berakal kan, buat apa sih ngejar Nabi Musa pakai rojo itu ya? Itu ya. Wa innahu lasirtimatun qalil, sesungguhnya yang dibawa lari Nabi Musa itu kelompok kecil, lemah. Ya. Wa ma amana ma'ahu illa dzurriyyah min qaumihi ala khaufin min fir'aun.
tidaklah yang mau menaruh kepercayaan kepada Nabi Musa kecuali keturunan orang-orang yang pendahulunya. Lalu orang-orang yang kuat pendahulunya kemana? Berpihak kepada Fir'aun. Orang yang berakal kan buat apa, biarkan, tidak ada untungnya kok. Itu ya. Tapi dengan tentara yang begitu lengkap, persenjataan lengkap, dipimpin langsung oleh rojonya Fir'aun, malam hari tidur yang nyenyak ditinggalkan dari peraduannya, ngejar Nabi Musa. Lu ada apa gitu? Berarti apa? Dia masuk jebakan nafsunya pada. Lu itu Allah yang menciptakan manusia, Allah membuat standar pengaman, Allah yang mengamankan. Maka Allah pamer di dalam Al-Quran, kadzalika haqqun alaina nunjil mu'minin, itu hak saya menyelamatkan orang-orang beriman. Itu ya. Maka di tempat yang sama, waktu yang bersamaan, alatnya sama, di situ Allah menenggelamkan dan menyelamatkan Nabi Musa, menenggelamkan musuhnya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wakil terjadi apa enggak? Di dunia, enggak usah jauh-jauh akhirat. Nah, orang yang menggunakan akal itu alat untuk memahami sebab-sebab bahaya itu terlalu banyak. Itu ya, makhluk itu ciptaan Allah, ada bahayanya. Yang menghentikan bahaya pada makhluk yang Allah ciptakan itu Allah. Yang menjadikan bekerja alat pertahanan bahaya itu siapa? Allah. Siapa yang memerintahkan air itu bersatu kembali saat dilewati Fir'aun? Siapa pula yang memerintahkan air itu terbelah menjadi 12 jalan sesuai dengan jumlah sukunya Bani Israel. Bani Israel yang betik yang ini dalam kondisi kritis itu karena agak gelem minta air, sumbernya gak bisa berbagi. 12 mata air. Ojo ditiru muslim kayak ngene. Kudu siji. Ya. Wa idisasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar famfajarat min susnata asyrata ayna. Ingat saat Nabi Musa ya minta minum kepada Allah, maka diperintahkan memukulkan tongkatnya di batu, maka ada 12 mata air. Kok berbagi bos? Itu ya, padahal ini dalam rangka dihukum oleh Allah ya. Ketika ke dalam kondisi kritis dikejar musuhnya, gak iso rukun umat Islam ini. Itu dalam Al-Quran ya. Maka pukulkan tongkat itu jadi 12 jalan sesuai jumlah sukunya Bani Israel. Ojo ditiru nih. Nah, sekarang ditiru apa ya? Ditiru. Makanya latattaba'unna sunana magana qablakum. Kalau kamu tidak memahami standar Islam, pasti kamu akan mengikuti cara beragama orang-orang sebelum kamu. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ya, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Karena tidak terasa, berproses. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka ya, innahum sesungguhnya mereka ya raunahu melihat azab itu ba'idah teramat jauh. Artinya mustahil. Mustahil gimana? Sudah terjadi kok. Azabun azim ini di mana sih? Di dunia. Azabun alim di mana? Di dunia. Loh, kalau dunia sudah azim dan alim, apalagi kuburnya, apalagi akhiratnya di sana sehari 1000 tahun. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa yasta'jilunaka bil azab, mereka nantang segerakan. Orang minta disegerakan kan seolah-olah jauh kan ya. Ayo coba. Wala yukhlifallahu wa'dah, Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang dijanjikan, apa yang diancamkan. Wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat 1000 tahun. Itu ya. Bagi orang-orang yang memiliki pandangan semacam itu, saya harus sabar di dunia ini. Kenapa? Sementara kok. Dulu ibu-ibu kita kan, kalau puasa masih kecil, jam 09.00 jaluk buka, dilungkas duhur, dilungkas kan. Ya, kalau puasa ya dilungkas hari raya. Sebentar nanti hari raya, yang sabar. Masa 12 bulan puasa terus kan. Jadi hidupnya ada hari rayanya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari, hari raya itu, hari kemenangan itu
aku berkelirkan di antara manusia. Masalahnya bukan menang kalahnya, standar kemenangan itu di pihak mana gitu. Seperti hanya kalau kita harus kalah di pihak siapa, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa narahu, sedangkan kami melihat azab itu qoriba, dekat, pasti, buktinya langsung terjadi. Jadi hukum Allah itu menimbulkan ya kebahagiaan, ketenangan bagi yang mematuhi. Bagi yang tidak mematuhi menimbulkan keresahan. Itu dalam Rasulullah segera itu ya. Idza adzanaba dzanban kanat lahu nuqtatun sauda fi qalbi. Bila manusia melakukan sebuah dosa, maka akan menciptakan bintik hitam di dalam batinnya. Itu kalau terus tidak ditobati, ya, kalla barrona ala qulubihim maka yaksibun. Bahkan berkarat hatinya, karena apa? Perbuatan mengambil untuk saya jalani itu bukan perintah Allah. Untuk saya ambil jadi standar tidak menjalani itu bukan larangan Allah, no bintik. Dunia terjadi. Gak percaya coba. Bila ada kesan yang masya Allah sumpah seolah dunia ini sempit. Hadirin rahimakumullah, itu hukum Allah semacam itu. Ya. Yauma, pada hari takunu menjadi as-sama'u langit kal muhli, seperti leburan perak. Ada proses itu meleleh. Seperti halnya apa? Ya, perak yang dibakar. Karena ada benda-benda logam pada langit ya, ngelotok. Terjadi. Coba metan yang ada di Mars itu, racun ini akan meleleh semuanya. Masya Allah. Watakunul jibal, dan gunung-gunung menjadi kal seperti bulu bertebangan. Gravitasi bumi sudah ditiadakan, hancur sistem alam ini, dikehendaki oleh apa? Allah hancur. Pertanyaannya gini, batin manusia tidak mengalami proses ini? Ya mengalami. Dunia terbalik. Saat kita mendapatkan cobaan berat, seolah-olah pijakan kita ini tidak ada, dirasakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Itu ya. Wala yus'alu, maka fala yas'alu, maka tidak bertanya hamimun, orang yang paling dekat, teman akrab, hamiman, teman akrabnya. Kenapa? Tidak ada tegur sapa, tidak ada saling perhatian. Kenapa? Peristiwa itu amat mengerikan sekali. Yauma tarawunaha, ya, pada hari kau menyaksikan itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, wanita-wanita menyusui melepas bayi-bayi yang disusui. Kenapa? Hubungan kontak batin yang paling dekat adalah seorang ibu saat menyusui bayinya, ditiadakan, dibuang bayi, lali ya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, karena suasana itu teramat mencekam, ya, orang-orang yang hamil itu menggugurkan kandungannya. Oh, enggak percaya, orang hamil getahan, mulai mencodot ya, langsung melahirkan. Ini kan perasaan ini. Jadi terkejut yang belum pernah terjadi. Watarun nasa sukaro, kau lihat orang-orang mabuk hilang kesadarannya. Wa mahum bisukaro, padahal mereka tidak mabuk dengan alat mabuk seperti yang kau kenal. Itu ya. Walakin adzabullahi syadid, tapi bencana yang terjadi teramat kerasnya. Ada seorang istrinya hamil, maka bel rumahnya dicopoti, apa tatet para balik kaget ibu copot dia, khawatir bayinya keguguran. Suaminya suaranya lembut, tidak berani bentak, perasaannya tidak boleh tersinggung karena terbawa oleh bayinya nanti.
Loh, itu baru perasaan manusia dunia loh. Padahal waktu itu Masya Allah orang yang paling dekat tidak ada perhatian. Bagi orang tua kan gitu kan ya. Ya, kalau anaknya sakit dia ikut sakit. Itu ya. Oh, enggak mutu. Pada hari itu enggak itu. Ada satu hari yang ikatan-ikatan kedekatan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya enggak apa-apa. Ini ya. Yubassarunahum, mereka saling berpandangan. Padahal saling berpandangan enggak kenal dia. Kenapa? Masing-masing tersita oleh kesibukannya sendiri. Saya punya masalah. Itu ya. Enggak sempat, Pak tolong, enggak sempat. Biasanya kan minta tolong kan. Kadang-kadang enggak usah gitu, anaknya perlu apa nah gitu kan ya. Enggak ada tegur sapa itu, enggak ada. Dulu ketika Surabaya ini 10 November saya diceritain Mbak itu. Dulu Surabaya itu kalau ngungsi kan dadapan Sari tambah oso itu, ketika der itu ya, oh, wari semuanya. Yang punya bayi dibawa bayi. Ketika sampai di dadapan sana, yang dibawa itu bukan bayinya, bantal. Loh, kamu kan panik, balik lagi. Hadirin rahimakumullah, pada peristiwa kepanikan dunia. Ya. Jadi mereka saling berpandangan, saling mengenal. Kita saja kalau tidak saling kenal, tempat yang paling sulit minimal. Ya saya juga mengalami itu, biasa kita sama-sama mengalami. Si bertugur siapa ngono kan ya? Siapa terhibur mana? Tidak ada. Ya wadul mujrimu, para penjahat. Mujrim itu pelaku kejahatan. Di sini berdosa, orang berdosa. Jarima itu kan kejahatan. Mujrim itu pelaku kriminal. Berarti apa? Penjahat. Iya. Orang-orang yang melakukan kejahatan dengan standar menurut Islam kejahatan itu ingin sekali lau yaftadi, andaikan sekiranya yaftadi dia menebus ya min adzabin, dari sanksi azab yauma idzin pada hari itu bibanihi, dengan orang dekatnya. Siapa? Anaknya. Anak saya 1 lusin 12 berarti. Ya Allah saya ganti asalkan saya selamat. Anak saya korbankan. Kalau di dunia kan enggak kan? Pasang badan untuk anaknya. Ya. Saya boleh makan sehari 1 piring, tapi anak saya jangan sampai 1 piring. Kasihan dia. Ya. Kita orang tua kan berprinsip itu. Ya. Nyelengi dia. Kerja 22, usia 22 kerja, nyelengi sampai punya rumah. Dia kontrak. Anak saya jangan sampai kontrak. Itu kan prinsipnya gitu ya. Ketika bayi Masya Allah ya rela sakit demi bayinya. Lu ketika terjadi hari itu Masya Allah ya, ini jadi istri yang pertama 12, istri kedua 12, keempat 12, tebus kabeh ya dengan anak-anaknya. Kenapa? Mencekam sekali waktu itu. Ada kondisi semacam itu ada. Wa sahibati, istrinya, wa akhihi, dan saudara-saudaranya. Sudah tidak ada berbagi, kasih sayang tidak ada sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Wa fasilati, keluarganya allati tuwi, yang dulu dilindungi di dunia ini, pasang badan ini. Ya. Orang-orang korupsi itu untuk siapa? Maka dibarang sendiri. Ya saudara-saudaranya atas nama ini tanahnya. Ya, aset rumah berapa unit untuk ini. Ya, dia masuk penjara. Nanti keluar penjara masih ada. Untuk apa? Orang-orang dekatnya. Bukan itu saja, waman fil ardi, dan semua orang yang di bumi ini, jami'an semuanya. Berarti apa? Ini luar biasa peristiwa ini. Cara membuktikan gampang. Ketika kita sakit ya, ada jaminan dokter, itu ya. Kita ngumpulkan uang sampai 5 miliar. Ada seorang pedagang minyak wangi, itu ya, ngumpulkan uang sampai 2 miliar, dititipkan ke anak titipkan ke anak. Ketika sakit, itu ya, yang dititip uang itu perusahaannya bangkrut. Dulu ngirit pedagang minyak wangi, ketika sakit keras sudah tidak bisa menikmati itu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, umpamanya kita sakit keras, ada seorang dokter memberi jaminan, ini ada cangkok
Antum berani 2 miliar yang kau kumpulkan dari hasil jual minyak wangi tadi. Jual minyak wangi sok 2 miliar kan luar biasa itu ya. Minyak wangi eceran itu loh. Oh mau, enggak apa-apa, tapi dijamin sembuh. Mau dilepas yang 2 miliar itu. Hadirin rahimakumullah, itu bahaya dunia gitu. Padahal tidak ada jaminan selamat kan ya? Loh, yang tidak pasti nih loh, yang menceritakan semacam ini yang sudah pasti kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saya bernafas, kembang kepisnya paru-paru saya, nafas yang saya hembuskan, saya hirup kembali, itu kan tidak diserahkan kepada kontrol kesadaran saya. Itu yang diinformasikan. Ini kok tidak percaya gimana sih? Itu saja tidak diserahkan kepada kontrol kesadaran saya. Detik mana kesadaran saya diambil, dikembalikan saat tidur, itu sudah berapa tahun itu. Loh, yang menceritakan ini loh, yang memberikan fasilitas itu. Ya. Summa yunji, kemudian dia diselamatkan dengan tebusan-tebusan itu. Maka nanti dia di neraka supaya hiburan, tambah getun ini, tambah menyesal. Si ahli neraka dipanggil oleh Allah. Andaikan kamu memiliki bumi seisinya, kemudian ditambah bumi lagi seisinya, kau akan menebus dari azab yang semacam ini. Paling ringan deh. Iya ya Allah, dulu saya sudah minta jauh lebih ringan dari ini. Patuhilah saya, jangan kau sertakan saya dengan selain saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sebagai tujuan, jadikan Islam sebagai jalan menuju tujuan itu. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha, sesungguhnya dia lago, api yang bergejolak. Lago, bergejolak. Ketika bergejolak di atas ini, dia ingin melompat. Lompatannya ini, melompat. Ya, tidak bisa. Jadi orang-orang itu minta, ya, yakhrujuna minan nar, yuriduna ay yakhruju minan nar. Ketika lonjakannya gini, lu padahal turunnya itu 70 tahun ini. Jadi ada batu yang diturunkan, sahabat telinganya dibuka, Nabi mendengar suara bergegar. Apa Nabi? Saya tidak pernah mendengar suara itu. Mendengar kamu itu baru telinganya dibuka, majelisnya Nabi. Itu batu yang diturunkan gitu ya, 70 tahun hari ini baru sampai di dasar neraka ya. Jadi lago itu gejolaknya gini, yuriduna ayyakhruju minan nar wa ma hum bikharijina min. Mereka hendak keluar lewat lompatan Nabi ini ya, tidak bisa dikeluarkan. Hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam ya. Tapi panasnya api neraka itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengikuti standar keselamatan Islam. Panas apa enggak, Pak? Panas. Sudah bisa ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.